Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengganti UTS dengan judul Pendekatan Maximum Likelihood Estimation atau MLE dalam menghadapi kompleksitas data truncated dan discrete dengan studi kasus California Wildfire Damage pada tahun 2014 sampai 2024. Nah, untuk anggota kelompok kami itu yang pertama saya sendiri Fatimah Sirang Raini dengan NIM akhir 001, ada Andi Akifah Usman dengan NIM akhir 004, Muhammad Zainal dengan NIM akhir 008, dan Intan Yolan dengan NIM akhir 019. Nah, dalam tugas kami ini kami akan menjelaskan mengenai pertama konsep dasar MLE, yang kedua deskripsi data yang akan dianalisis berdasarkan data berkelompok, data terpotong, dan data diskrit. Nah, untuk konsep dasar MLE ini itu digunakan untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui berdasarkan data sampel. MLE banyak dipakai karena mampu menghasilkan estimasi yang efisien dan konsisten serta memiliki peran penting dalam berbagai bidang penelitian. Nah, MLE ini menjadi lebih kompleks saat menghadapi data yang tidak ideal seperti data terpotong, data tersensor, data berkelompok maupun data diskrit. Kondisi inilah yang menuntut penyesuaian pada fungsi likelihood agar estimasi tetap valid dan akurat. Next. Nah, untuk data yang akan dianalisis di sini, datanya itu kita ambil dari Kaggle dengan judul California Wildfire Damage yang berisi 100 observasi kejadian kebakaran hutan di negara bagian California, Amerika Serikat pada tahun 2014 sampai 2024. Nah, pada data itu terdapat 11 variabel, akan tetapi yang digunakan di sini hanya dua variabel. Yang pertama, variabel estimasi financial loss dalam miliar yang digunakan sebagai representasi data kontinu. Yang kedua itu variabel fatalities yang menggambarkan jumlah korban jiwa akibat kebakaran yang dipilih sebagai data diskrit. Next. Nah, sebelum itu kita membuat statistik deskriptif pada data kita terlebih dahulu, di mana didapatkan bahwa kedua variabel ini memiliki distribusi yang stabil dan simetris, walaupun kerugian finansial itu menunjukkan variasi yang tinggi. Oleh karena itu diperlukanlah metode MLE untuk menghasilkan estimasi parameter yang efisien. Nah, yang pertama itu kita analisis dulu data kontinu, yaitu dan dapat dilihat bahwa di histogram ini menunjukkan penyebaran data yang tidak merata dan terdapat beberapa interval yang jauh frekuensinya, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Nah, pada block spot ini menunjukkan bentang data yang lebar tanpa adanya outlier yang ekstrim. Selanjutnya, nah, sebelum itu untuk data kontinu kita uji normalitas agar di fitting distribusi itu kita tidak perlu menguji data normalitas lagi. Nah, di sini untuk uji normalitasnya itu kita menggunakan tiga tes. Yang pertama itu Shapiro test, Lipstick test, dan Colombo-Martinov. Dari dua uji ini yaitu Shapiro dan De Agostino persen itu datanya itu tidak mengikuti distribusi normal karena p-value itu kecil dari 0,05, kan tetapi di Kolmogorov itu p-value di atas 0,05. Nah, oleh karena itu kita cek lagi di histogram dan ggplot, dan di histogram itu terlihat jelas bahwa data ini tidak mengikuti distribusi normal karena penyebaran datanya tidak merata dan tidak mengikuti pola distribusi normal yang berbentuk lonceng. Nah, kemudian pada ggplot ini terlihat jelas bahwa penyebaran data yang berwarna biru ini tidak mengikuti garis distribusi normal yang berwarna merah. Jadi secara keseluruhan data kontinu kita ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, nah, kemudian untuk analisis data diskrit, nah dapat dilihat juga pada histogramnya itu data fatalitasnya itu mengatakan random data puluh, dan histogram ini menunjukkan frekuensi kejadian yang acak tanpa pola domina yang mencerminkan karakteristik umum data yang dipengaruhi oleh faktor acak dan kondisi observasi. Selanjutnya, nah selanjutnya itu untuk analisis data berkelompok saya serahkan kepada Saudara Zainal. Oke, terima kasih moderator. Untuk data berkelompok ini kami menggunakan dataset dari data kontinu, yaitu estimasi loss yang tadi, yang intinya yang digunakan untuk data kontinu. Nah, uh, karena tentang datanya sangat besar, maka di sini kami menentukan interval data dan menjadikannya data kelompok dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, frekuensinya bisa dilihat dengan melihat jumlah data di setiap intervalnya. Next. Selanjutnya, setelah kita menentukan interval datanya, maka kita akan menentukan distribusi yang cocok dengan karakteristik data tersebut. Di sini kami menggunakan AIC sebagai pembanding dan log likelihood. Nah, untuk CDF-nya di sini akan digunakan untuk estimasi parameternya nanti. Kami mengambil 5 distribusi untuk diuji karena 5 distribusi ini bersifat right skew atau menceng kanan. Nah, dari hasil fittingnya bisa dilihat untuk AIC yang nilainya terkecil itu ada di distribusi Weibull. Sementara untuk log likelihood yang nilainya terbesar ada di distribusi Weibull juga. Uh, dari visualisasinya juga bisa dilihat bahwa yang paling sesuai dengan karakteristik data itu adalah distribusi distribusi Weibull. Next. Setelah menentukan distribusi yang paling cocok untuk data, maka kita akan estimasi parameternya. Nah, untuk mengestimasi parameter, kita
cukup menurunkan fungsi log likelihood dari Weibull itu terhadap parameternya sendiri. Karena di sini Weibull ada dua parameter, maka diturunkan terhadap masing-masing parameternya. Sehingga didapatkan untuk parameter Weibull itu untuk parameter pertama sekitar 1, sekian dan untuk parameter kedua itu 2.600 sekian. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis data berkelompok. Selanjutnya itu kita menganalisis data terpotong yang akan dijelaskan oleh saudara-saudari Intan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis data truncated atau data terpotong, di mana data terpotong ini terjadi ketika data yang tercatat itu hanya data yang melebihi batas tertentu, di mana batasnya ini disebut dengan deductible. Umumnya terjadi pada data klaim asuransi, karena klaim yang kecil di bawah batas tersebut tidak dicatat. Akibatnya, data hanya mencerminkan klaim bernilai besar, mengakibatkan pola data klaim ini cenderung miring ke kanan dengan varian besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa model distribusi kontinu, seperti pada layar ada distribusi eksponensial, gamma, log normal, Weibull, dan Pareto. Dan berdasarkan hasil fitting, diperoleh nilai AIC terkecil dari kelima distribusi tersebut diperoleh oleh distribusi Weibull. Sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi Weibull ini merupakan model terbaik. Nah, berdasarkan dari grafik, dapat dilihat pada kurva berwarna merah, di mana distribusi Weibull ini paling mendekati pola histogram data. Kemudian pada kasus data terpotong kiri atau left truncation hanya data yang berada lebih besar dari deductible yang diamati. Dan kemudian diketahui fungsi kepadatan peluang pada distribusi Weibull dengan parameter tau dan theta. Kemudian diperoleh hasil estimasi yang menunjukkan bahwa distribusi Weibull ini merupakan parameter terbaik. Ini diberikan nilai log likelihood itu sekitar min 758, kemudian nilai tau itu sekitar 2, sekian, dan nilai theta ini sekitar 2940-an. Nah, kemudian dilakukan simulasi perubahan deductible menjadi 300 dan 700 untuk menilai kestabilan model. Nah, pada tabel ini merupakan perubahan deductible untuk distribusi Weibull, di mana jika kita lihat pada nilai deductible 700, jika deductible-nya ini naik atau semakin besar, dapat dilihat bahwa nilai log likelihood-nya ini juga meningkat. Kemudian nilai AC-nya ini semakin mengecil. Nah, semakin besar deductible ini mengindikasikan bahwa banyak data itu merupakan data yang berisi klaim dengan nilai besar. Karena data yang berada di bawah nilai deductible itu, misalnya 700, itu tidak dicatat. Sehingga sebagian besar nilai ini berada di ekor kanan distribusi. Nah, berdasarkan analisis perubahan deductible untuk kelima kandidat distribusi tadi, Weibull ini tetap konsisten memberikan nilai IC terendah dan log likelihood tertinggi, yang menunjukkan efisiensi dan stabilitas modal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis data yang terpotong. Selanjutnya, untuk analisis yang terakhir, itu analisis data diskrit yang akan dijelaskan oleh Saudari Akifah. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data diskrit. Jadi pada data diskrit ini kita akan menurunkan fungsi log likelihood dan mengestimasi parameter dari data diskrit berdasarkan distribusi terbaik, di mana kandidat distribusinya yaitu Poisson, geometri binomial, dan negatif binomial. Dan kita akan menggunakan AIC terkecil sebagai indikator model terbaik. Dan untuk estimasi parameternya dilakukan dengan maximum likelihood estimation menggunakan bantuan Python. Nah, selanjutnya itu sebelum kita melakukan fitting distribusi, kita bisa melihat statistik deskriptif data fatalitasnya. Terlihat bahwa nilai varians lebih besar daripada nilai minnya. Ini mengindikasikan bahwa data mengalami overdispersif. Nah, dalam penelitian-penelitian sebelumnya, kondisi ini bisa ditangani dengan distribusi negatif binomial. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita akan melakukan pemilihan distribusi terbaik menggunakan AIC terkecil. Next. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus AIC, yaitu -2 logaritma natural dari likelihood ditambah 2 dikali K, di mana K merupakan estimasi parameter bebas yang diestimasikan. Nah, pada tabel terlihat bahwa distribusi dengan AIC terkecil yaitu negatif binomial sekitar 639. AIC terkecil ini menandakan bahwa model tersebut paling baik dalam menjelaskan data dengan kerugian informasi yang minimum. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat visualisasi penyebaran distribusinya. Sini terdapat perbandingan antara probabilitas empiris data dengan fungsi probabilitas teoritis dari masing-masing distribusi, yang dimana untuk histogram berwarna abu-abu merupakan empiris dan yang berwarna adalah distribusi yang kita fitting. Bisa dilihat bahwa garis yang berwarna biru yaitu negatif binomial lebih mengikuti persebaran data fatalitas kita, sehingga berdasarkan statistik deskriptifnya AIC dan visualisasi histogram ini dapat disimpulkan bahwa distribusi negatif binomial terlihat paling mampu mengikuti bentuk data empiris, terutama pada bagian ekor atau rectile. Okay, next.
Nah, selanjutnya setelah mengetahui distribusi terbaiknya adalah negatif binomial, kita akan menurunkan maksimum likelihood dengan menggunakan negatif binomial. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Oke, selanjutnya untuk hasil estimasi parameternya menggunakan Python didapatkan bahwa R sebesar 3,09, beta 3,2, dan log likelihood-nya itu minus 317. Nah, berdasarkan parametrisasi yang digunakan, nilai mean dan variasi distribusi negatif binomial itu dapat kita hitung dengan rumus ekspektasi Y sama dengan R kali beta yang menghasilkan 9,93. Ini sama persis dengan mean pada data kita. Begitu juga dengan var, bisa dihitung dengan R kali beta dikali dalam kurung 1 tambah beta, menghasilkan 41,793. Var ini juga mendekati varians dari data kita, yaitu 32,288. Jadi nilai teoritis ekspektasi Y dan var Y hasil estimasi mendekati nilai empiris, menunjukkan bahwa distribusi negatif binomial sesuai baik secara statistik maupun praktis dalam merepresentasikan data fatalities. Ya, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis data diskrit, analisis data kontinu, dan analisis data terpotong dan data berkelompok. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode MLE ini digunakan untuk mencari parameter yang membuat data paling mungkin terjadi. MLE ini bersifat efisien, konsisten, dan mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk data. Nah, untuk data berkelompok, model terbaik itu adalah distribusi Weibull dengan nilai log likelihood itu minus 110,2 dengan parameter 1,69 dan data itu 2657,25. Nah, pada data terpotong kiri, distribusi terbaik juga masih Weibull dengan nilai log likelihood-nya itu minus 758,41 dengan parameter tahunnya itu sekitar 2,09 dan datanya itu 2941,46. Dan adapun untuk data diskrit, model terbaiknya itu menggunakan distribusi negatif binomial dengan nilai log likelihood itu sekitar minus 317 dan untuk parameter R-nya itu 3,09 dan betanya itu 3,21. Nah, penerapan MLA pada tiga jenis data ini membuktikan bahwa metode ini tidak hanya kuat secara teoritis, tapi juga fleksibel dalam menghadapi ketidaksempurnaan data empiris. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.